Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara prediksi paten, teman-teman, mengenai persiapan sukses UM Utul UGM di tahun ini. Kita maksimalkan ikhtiar dan doa tentunya ya. Nah, ini adalah persiapan untuk Utul UGM, teman-teman, di pertemuan kelima. Nah, saya sudah menyediakan 20 soal, namun 20 soal ini akan saya bahas menjadi 2 video gitu ya. Jadi menjadi pertemuan kelima dan pertemuan keenam gitu. Pertemuan kelima 1 sampai 10, sisanya pertemuan keenam gitu ya. Baik, kita masuk ke pertemuan kelima soal yang pertama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di soal yang pertama, teman-teman, untuk prediksi utul ini, perlu teman-teman perhatikan bahwa katanya struktur berikut ditemukan pada sel prokariotik. Oke, berbicaranya prokariotik, dia hanya dimiliki oleh kingdomnya Monera. Ingat-ingat itu ya. Tetapi memang yang diminta di soal adalah teman-teman kecuali, berarti diminta yang salah, gitu ya. Oke, kita bahas semuanya dulu. Nah, berbicaranya sel prokariotik, teman-teman mesti mengetahui ketika sel dikatakan sebagai sel prokariotik, berarti susunan selnya itu dia benar-benar sederhana. Kenapa disebut sederhana? Bagian mana yang dibilang sederhana? Salah satunya adalah dia tidak memiliki yang namanya membran inti. Kalau dia tidak memiliki membran inti, otomatis sel tersebut tidak punya yang namanya nukleus, gitu ya. Ingat-ingat teman-teman tuh. Yang kedua, dia selain tidak memiliki membran inti, sel-sel prokariotik juga teman-teman, dia benar-benar tidak memiliki organel-organel sel yang kita kenal pada sel-sel pada umumnya. Contoh, dia tidak memiliki RE, retikulum endoplasma ya. Dia tidak memiliki badan Golgi, dia tidak memiliki mitokondria yang seperti halnya dimiliki oleh sel pada umumnya. Di prokariotik itu tidak ada, gitu ya. Namun dia punya organel ribosom, gitu. Oke, nah beberapa bagian yang dapat kita temukan pada sel prokariotik itu kan pada kingdom Monera itu nanti bisa diwakili oleh bakteria gitu ya, bisa juga diwakili oleh cyanobacteria atau archaebacteria gitu kan ya. Itu dia rangkaian-rangkaian contohnya. Nah, nanti di beberapa organisme pada sel prokariotik itu nanti bisa kita temukan, misalkan pada bakteri bisa ditemukan flagel gitu ya. Terus bisa juga ditemukan dinding sel. Namun dinding selnya itu teman-teman berbeda antara bakteri dengan dengan jamur, dengan tumbuhan. Nah, dinding sel pada bakteri ini, pada sel prokariotik ini dia disusun oleh yang namanya peptidoglikan. Ingat-ingat ya. Kalau tumbuhan kan selulosa ya, kalau jamur kan zat kitin. Nah, kalau di prokariotik itu adalah peptidoglikan, penyusun dari dinding selnya. Terus bisa juga kita temukan DNA, bisa juga kita temukan RNA, bisa juga kita temukan heterokis. Nah, heterokis ini bisa kita temukan di mana? Di contoh Monera yang kita sebut sebagai alga biru, gitu ya, cyanobacteria. Terus bisa juga kita temukan mesosom. Mesosom itu adalah lipatan membrannya, teman-teman. Lipatan membran dalam yang ditemukan pada bakteri misalkan. Yang menggantikan, fungsinya itu menggantikan dari mitokondria. Jadi sebagai respirasi seluler. Nah, mitokondria pada sel prokariotik itu dia namanya mesosom. Mesosom itu adalah lipatan-lipatan membrannya, gitu ya. Membran plasma melipat ke arah dalam, gitu. Yang menggantikan fungsi mitokondria. Oke. Nah, ini dia gambar misalkan sel prokariotik yang kita contohkan pada bakteri, gitu ya. Ini ada flagel gitu ya, sitoplasma memiliki, ribosom dia ada, nukleoid, ingat-ingat teman-teman, bukan nukleus. Jadi nukleoid ini adalah kumpulan dari materi genetiknya Monera ini, gitu ya. Dia berkumpul di suatu tempat, meskipun dia bersentuhan dengan sitoplasma, tidak memiliki membran inti, namanya nukleoid, gitu ya. Nah, kalau sel yang lain namanya nukleus kan, sebab dia ditutupi oleh membran inti. Misalkan pada kingdom selain Monera ya, yang sel eukariot. Nah, terus dia ada inclusion, ada plasmid. Plasmid ini adalah DNA-nya bakteri yang bentuknya sirkuler, yang bentuknya membulat, gitu ya, yang digunakan sebagai vektor. Nanti di dalam bioteknologi teman-teman sudah mengenal plasmid ya. Plasmid ini dipakai salah satunya dalam rekayasa genetik.
Oke, bisa dicek teman-teman soal-soalnya mengenai rekayasa genetik pemakaian plasmid sebagai vektor ya. Oke. Terus ada flagellum, ada filus juga, terus ada kapsula. Nah, ini ya kapsula ini teman-teman tidak semua bakteri memiliki kapsula gitu ya. Jadi kalau ada bakteri yang memiliki kapsula berarti biasanya dia bakteri itu lebih bersifat patogen gitu dibandingkan yang tidak memiliki kapsula ya. Terus ada dinding sel dan yang terakhir adalah ada membran sel. Nah, membran sel ini, membran plasma ini teman-teman pada bakteri ini dia bisa melipat ke arah dalam. Lipatan itu yang kita sebut sebagai mesosom, menggantikan fungsi dari mitokondria ya. Oke, sip. Nah, yang kedua ini adalah contoh dari kelompok lain pada sel prokaryotik yaitu pada alga biru cyanobacteria. Nah, pada cyanobacteria dia ada bagian yang disebut sebagai heterosit gitu ya atau heterokis, teman-teman. Di sini ini dia perannya adalah untuk memfiksasi nitrogen. Nah, oke, pada alga biru gitu ya. Terus ada akinet di sini untuk resting cell. Nah, ini dia bentuk salah satu bentuk contoh dari alga biru gitu. Jadi struktur berikut yang ditemukan pada sel prokaryotik jadi kecualinya adalah retikulum endoplasma, teman-teman. Tidak ditemukan RE ya. Jadi jawabannya yang D. Soal yang pertama. Oke, baik, kita masuk ke soal yang kedua pada pertemuan kelima mengenai persiapan UTUL UGM ini ya. Nah, di soal yang kelima bisa diperhatikan katanya tubuh buah pada jamur merang. Nah, jamur merang itu dia Polvariella fulvaceae. Jadi teman-teman sering kenal sebagai jamur crispy gitu ya. Banyak olahannya lah. Merupakan tempat pembentukan apa? Katanya tubuh buahnya itu tempat apa? Yang kayak payungnya itu untuk apa? Gitu ya. Baik, kita bahas. Nah, pada jamur merang yang perlu diketahui sama kalian atau pada organisme Polvariella ini teman-teman bahwa dia merupakan jamur yang termasuk ke dalam divisi dari Basidiomycota. Kan fungi itu dia memiliki divisi-divisi teman-teman ada 4 ya. Ada Zygomycota, ada Ascomycota, ada Basidiomycota, ada Deuteromycota. Nah, jamur merang ini dia termasuk ke dalam Basidiomycota gitu ya. Jadi bentuknya dia kelihatan besar gitu. Nah, cirinya apa? Yang pertama, dia memiliki tubuh buah. Tubuh buahnya itu dia khas seperti payung gitu ya. Atau bahasa Latinnya itu tubuh buahnya itu disebut sebagai basidiokarp gitu ya. Nah, nanti dia bentuknya yang besar yang terbentuk jadi bisa kelihatan sama kita gitu ya seperti payung gitu ya. Jadi bentuknya itu kelihatan banget seperti payung atau dia di bawah di bawah payungnya itu gitu ya ada lembaran-lembaran berlekuk gitu ya yang merupakan tempat pembentukan basidium. Nah, jadi tubuh buahnya itu dia berperan untuk apa? Untuk membentuk basidium, teman-teman. Jadi kan ditanyakan di soal ini ya. Jadi untuk pembentukan basidium. Nah, ciri yang lain organisme pada Polvariella ini dia bersifat saproba. Dia itu merupakan jamur yang bersifat saproba, teman-teman. Jadi memperoleh zat-zat organiknya itu dari sisa-sisa organisme yang mati, penguraian ya. Nah, ciri yang lain dia hidupnya berkelompok, artinya di mana kita menemukan satu jamur merang di tempat itu, maka teman-teman lihat di sekitarnya, biasanya dia akan ada lagi. Dia berkelompok jamur ini, gitu ya. Terus memiliki tudungnya itu dia berwarna coklat keabu-abuan. Jadi di daerah atas payungnya itu berwarna coklat keabu-abuan, gitu ya. Yang bergaris-garis dengan filus halus. Jadi ada garis-garis, gitu ya. Ini ciri utama dari jamur merang ini. Nah, jadi kalau dilihat sama kalian, penampakannya itu kan ini seperti payung itu. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah tubuh buah ini untuk apa? Nah, di dalamnya itu kayak lamela-lamela kayak insang gitu ya. Di sini adalah tempat untuk pembentukan basidium. Di sini ya. Nah, di sini. Terus ini ada cincin anulusnya, teman-teman ada anulusnya lari ke bawah ini yang kita sebut sebagai tangkai buahnya atau stipnya gitu ya. Ini dia miseliumnya. Miselium itu memperkecil membentuk hifa kan ya. Bagian terkecil dari tubuh jamur itu hifa. Nah, bentuknya seperti ini. Ini contoh dari jamur merang. Gitu ya. Oke, sip. Maka teman-teman bisa kita artikan kalau kita berbicaranya konsep mengenai tubuh buah, maka sekarang kita akan lihat bagian-bagiannya nih kita bahas nih. Ada conidium kan ya, ada miselium kita bahas.
Nah, kalau misalkan teman-teman ingin tahu conidium apa, conidium itu merupakan salah satu jenis dari spora jamur. Kalau conidium gitu ya, yang sporanya itu dia berperan di dalam reproduksi aseksual gitu ya. Biasanya dia diproduksi di daerah ujung teman-teman, di sisi-sisi hifa. Jadi di bagian terkecil dari tubuhnya jamur gitu ya, di sisi hifanya itu biasanya dia membentuk spora. Ini atau kita sebut sebagai filamen yang membentuk jamur khas gitu ya. Nah, pada struktur ini dia menghasilkan spora yang disebut conidiospor. Jadi reproduksi aseksualnya gitu ya, sporanya itu dia disebut sebagai conidiospor. Itu dia conidium. Sedangkan di B ada konsep mengenai miselium. Nah, kalau miselium itu teman-teman merupakan massa bercabang gitu ya. Jadi sel-sel yang bercabang gitu ya, filamen tubular lah atau bagian terkecil dari hifa. Itu hifa disusun miselium itu dia disusun oleh banyak hifa gitu ya, membentuk. Jadi miselium itu dia membentuk talus atau membentuk tubuh jamur yang tidak berdiferensiasi. Itu dia miselium. Terus yang C ada basidium. Basidium itu dia merupakan yang tadi sudah disebutkan gitu ya, dia dibentuk oleh anggota Basidiomycota gitu, jamur-jamur yang tergolong ke dalam Basidiomycota yang berperan menyokong bagian tubuhnya bereproduksi untuk reproduksi seksual gitu ya. Dia ada basidiumnya yang berperan menghasilkan basidiospora sebagai organ reproduksi seksual gitu. Terus yang D ada ascogonium. Ascogonium itu dia bagian dari reproduksi betina, teman-teman. Jadi bagian tubuh reproduksi betina pada beberapa jamur ascomycota. Jadi divisi yang lain ini gitu ya, terbentuk dari hifa, di mana setelah pembuahan selesai itu ada ascus. Ascus itu ada kantung-kantung gitu ya yang terbentuk gitu, yang akan berkembang sebagai reproduksi betina. Terus yang E ada antheridium. Antheridium itu teman-teman merupakan struktur haploid gitu ya, atau organ yang terbentuk dari hifa. Jadi bagian terkecil dari jamur gitu ya, yang terbentuk dari hifa. Antheridium ini dia memproduksi atau dia mengandung sel-sel gamet jantan gitu ya, antheridium gitu. Jadi teman-teman jawabannya adalah tubuh buah itu dia untuk pembentukan basidium. Basidium yang nantinya menghasilkan basidiospora sebagai organ reproduksi seksual. Gitu ya, C jawabannya. Ini soal nomor 2. Oke, kita masuk ke soal nomor ketiga. Kita lihat di soal nomor ketiga, teman-teman, katanya bagian tubuh Pteridophyta ini adalah tumbuhan paku yang menunjukkan tingkat perkembangan lebih maju daripada Bryophyta. Katanya Pteridophyta lebih maju daripada Bryophyta dalam hal apa? Oke, kita bahas ya. Nah, bagian tubuh pada organisme tumbuhan paku, teman-teman, atau Pteridophyta, dia memang lebih maju gitu ya, lebih berkembang daripada tumbuhan lumut. Nah, apa yang menjadi alasannya? Alasannya itu adalah ada tidaknya jaringan angkut atau pembuluh angkut yang kita sebut sebagai xilem dan phloem. Nah, pada Pteridophyta, pada tumbuhan paku itu sudah memiliki jaringan angkut, teman-teman. Makanya dia dikatakan lebih maju daripada Bryophyta. Itu ya, itu alasannya. Jadi adanya jaringan angkut pada Pteridophyta. Nah, selain itu bagian tubuh pada Pteridophyta itu teman-teman sudah dapat dibedakan mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya gitu ya. Jadi makanya sering disebut sebagai kormus. Berbanding dengan Bryophyta. Bryophyta itu dia tumbuhan yang sering disebut sebagai talus. Kenapa? Sebab organisme ini teman-teman antara akar, batang, dan tumbuhannya itu memang belum jelas gitu ya. Jadi itu adalah alasan yang kedua kenapa Pteridophyta dia dikatakan sebagai lebih maju daripada Bryophyta gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau kita lihatkan perbandingan perbedaannya ketika kita lihat dari susunan tubuh, lumut dia talus, paku dia kormus. Akarnya dia masih rhizoid gitu ya. Kalau yang ini sudah serabut. Bisa diperhatikan sama kalian. Letak spora, kalau lumut dia sporangium di bagian bawah daun. Kalau paku itu dia terletak di sporogonium. Dia bagian tubuh yang menjulang ke arah atas. Terus kalau dilihat generasi yang paling dominan pada lumut adalah gametofit, paku adalah sporopit gitu ya, jaringan angkut. Lumut tidak memiliki jaringan pembuluh, jaringan pengangkut, digantikan oleh parenkim, teman-teman ya. Sedangkan paku dia memiliki pembuluh angkut. Jadi ada xilem dan phloemnya. Terus alat pengatur keluarnya spora kalau pada lumut diatur oleh gigi peristom, sedangkan pada paku diaturnya itu adalah oleh anulus. Gitu ya.
Terus tahapan spora, dia berkecambah jadi apa di lumut? Sporanya itu berkecambah menjadi protonema, sedangkan pada paku dia berkecambah menjadi portalium. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan ya untuk tambahan teman-teman. Nah, artinya bagian tubuh Pteridophyta yang lebih maju daripada Bryophyta itu dalam hal jaringan angkut, dalam hal pembuluh angkut yang kita kenal sebagai xilem dan phloem, gitu ya. Jadi jawabannya E. Itu nomor ketiga. Kita masuk soal nomor keempat, teman-teman. Bisa diperhatikan ya. Nah, di soal nomor keempat ini masuk ke cacing. Cacing tambang katanya masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk apa? Oke, perlu diketahui dulu sama kalian. Cacing tambang itu dia cacing yang bagaimana gitu ya. Kalau sudah tahu maka kita bisa tahu bagaimana cara masuk dia menginfeksi ke tubuh manusia. Nah, cacing tambang ini punya nama latin namanya Ancylostoma duodenal, teman-teman, gitu ya, dapat menginfeksi tubuh manusia yang nantinya dia tinggal di usus, gitu ya, di usus halusnya manusia. Nah, bagaimana cara dia masuk ke dalam tubuh manusia sehingga dia bisa menetap di usus? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Baik. Nah, daur hidupnya begini, teman-teman. Jika kita lihat daur hidupnya sehingga kita bisa tahu bagaimana dia masuk ke tubuh manusia. Yang pertama, tentu dia akan dikeluarkan dari tubuh itu, tubuh manusia yang terinfeksi, telur gitu ya. Dia dalam bentuk telurnya yang keluar bersamaan dengan feses pada inangnya. Jadi ketika inangnya misalkan manusia dalam hal ini dia defekasi gitu ya, dia buang air besar, maka fesesnya itu sudah mengandung telur pada cacing tambang ini. Nah, nanti telurnya itu pada feses dia akan berkecambah menjadi larva pertama yang disebut sebagai rhabditiform gitu ya. Dia akan berubah menjadi larva pertama ini setelah keluar dari dari feses gitu ya. Nah, ini jadi gambarnya gitu ya. Jadi larva-larvanya itu dia akan di feses gitu ya, menjadi larva pertama menetas yang nantinya di feses. Kapan dia akan menetas di feses? Kalau lingkungannya memang mendukung gitu. Nah, kemudian larva yang pertama tadi atau rhabditiform tadi dia bermetamorfosis, berubah bentuk, dia menjadi filariform. Jadi menjadi filariform yang biasanya lebih maju gitu ya, larva ini lebih maju daripada larva sebelumnya. Yang larva filariform ini dia infektif, teman-teman. Jadi dia mampu menginfeksi tubuh manusia. Jadi tahapan pada cacing tambang yang menginfeksi manusia itu adalah tahapan filariform ini. Sebab larva ini adalah larva infektif gitu ya. Kapan? Kalau bersentuhan dengan manusia tentunya gitu ya. Nanti larva ini dia mampu menembus kulit manusia. Tah, ini teman-teman, berarti menginfeksi manusia itu dia mampu menembus lewat pori-pori yang ada di kulit manusia. Jadi dalam tahapan filariformnya gitu ya. Ketika masuk ke pori-pori, ini lihat teman-teman, misalkan masuk ke pori-pori, wah di sini gitu ya, larva ini masuk dia melalui permukaan kulit, lalu nanti ke pembuluh darah gitu ya. Di pembuluh darah kemana? Ya udah akan diedarkan ke jantung, di jantung kan dipompa ke seluruh tubuh gitu kan ya. Nanti bisa melewati apa dulu? Bisa melewati ke paru-paru, di jantung ini ya. Nah, setelah itu dia akan bergerak kemana dia akan tinggal, yaitu dalam hal ini dia akan masuk ke usus halus. Dia akan dewasa di situ, nanti bertelur di situ, lalu telurnya keluar lagi lewat feses. Begitu ya. Jadi dalam tahapan apa cacing tambang masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk apa? Dalam bentuk larva. Kalau ditanyakan nanti larva apa? Larva filariform, larva infektifnya. Gitu ya. D, itu dia soal nomor keempat. Oke, kita masuk soal nomor kelima. Nah, di soal nomor kelima, teman-teman bisa diperhatikan katanya Gymnospermae dan Angiospermae tergolong ke dalam divisi Spermatophyta katanya. Kenapa? Oke, berarti kita harus bahas spermatophytanya nih. Nah, berbicara spermatophyta, teman-teman, bahasa kitanya itu sering dikenal dengan nama tumbuhan berbiji. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang memiliki biji itu dia masuk ke dalam tumbuhan spermatophyta. Siapa? Iya, Gymnospermae punya biji, Angiospermae punya biji. Angiospermae itu kan dibagi dua ya. Ada dikotil, ada monokotil. Nah, gitu. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang berbiji dia dikelompokkan ke dalam spermatophyta gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman, nah berkenaan dengan biji itu dia merupakan bijinya Gymnospermae dengan Angiospermae nanti dibentuknya berbeda gitu ya.
Namun biji ini dia merupakan berasal dari bakal biji, sama gitu ya, dari bakal biji yang mengandung di dalamnya itu ada embrio, calon individu barunya, dan juga ada lembaga. Jadi ada bagian yang akan membantu calon individu untuk tumbuh. Jadi ada dua bagian itu, gitu ya. Nah, lembaga sendiri teman-teman pada biji itu dia dia akan terbentuk kapan? Setelah terjadinya proses penyerbukan gitu ya, atau persarian atau polinasi yang diikuti oleh pembuahan. Begitu ya. Nah, pada tumbuhan berbiji nanti kan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan dari soal. Nanti ada gimnosperme. Gimnosperme itu adalah tumbuhan berbiji di mana disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Artinya bijinya itu teman-teman tidak ditutupi oleh bakal buah gitu ya. Jadi terlihat gitu, makanya terbuka. Sedangkan yang satunya lagi berbiji tertutup atau dikelompokkan ke dalam angiosperme di mana bijinya itu tidak bisa kita lihat secara langsung sebab dia ditutupi oleh bakal buahnya gitu ya. Jadi ada kulit yang menutupi, ada daging yang menutupi bijinya. Itu makanya tertutup. Gitu ya. Nah, ketika kita identifikasi gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka ini, teman-teman, khasnya itu kan tadi sudah saya sebutkan bahwa bijinya itu dia tidak dilindungi oleh daging buah, gitu ya, tidak ada yang melindunginya. Nah, sedangkan pada angiosperme itu dia dilindungi oleh daging buah, gitu ya. Pada angiosperme dia dilindungi oleh daging buah, makanya dia tertutup. Nah, sedangkan pada angiosperme sendiri teman-teman, kelompok tumbuhan bijinya itu kan dilindungi oleh daging buah. Nah, seperti teman-teman lihat lah, misalkan pada mangga, mangga teman-teman bisa lihat nggak bijinya secara langsung? Tidak kan ya, ada daging buah yang menutupi bijinya, begitu gitu ya. Nah, jadi apa jawabannya adalah kenapa gimnosperme dia dengan angiosperme masuk ke dalam spermatopita? Sebab keduanya dia menghasilkan yang namanya biji. Gitu. Itu dia soal nomor kelima. Oke. Di sini ada bunga. Bunga itu teman-teman miliknya angiosperme, strobilus itu dia miliknya gimnosperme ya. Ingat-ingat. Oke, kita masuk soal nomor ke-6. Di soal nomor ke-6 ini prediksi paten ini teman-teman mohon dipelajari ya. Gejala kurang darah atau yang sering dikenal dengan nama anemia katanya antara lain dapat diatasi dengan pemberian suplemen zat besi yang berperan dalam pembentukan suatu protein khusus yang terdapat di dalam hemoglobin. Berupa apa? Oke, kita bahas gitu ya, anemia. Teman-teman, di situ disebutkan bahwa suplemen zat besi. Jadi kalau kita berbicara zat besi itu dia merupakan sebuah mineral gitu kan ya. Nah, yang perannya benar-benar sangat penting di dalam proses pembentukan hemoglobin di dalam tubuh kita, teman-teman. Hemoglobin ada di mana? Hemoglobin itu ada di eritrosit atau ada di sel darah merah. Ingat-ingat ya. Jadi peran dari sel darah merah itu dia mengikat gas gitu kan ya. Kenapa sel darah merah mampu mengikat gas? Sebab dia punya bagian yang disebut sebagai hemoglobin. Dan hemoglobin bisa terbentuk dengan baik kalau ada zat besi. Tidak ada zat besinya, maka sel darah merah tidak akan bisa mengikat gas. Gitu ya, bahaya. Nah, hemoglobin sendiri teman-teman dia merupakan sebuah protein besar gitu ya, protein polimer yang berperannya tadi sudah saya sebutkan bisa mengikat oksigen dari paru-paru ke tubuh, bisa mengikat CO2 dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang gitu ya. Itu peran utamanya. Nah, molekul hemoglobin itu dia terdiri dari yang namanya globin. Satu, dia ada globin itu ada proteinnya teman-teman, protein ya. Terus ada apoprotein dan ada gugus hemin atau gugus heme. Ini adalah bagian-bagian yang menyusun dari molekul hemoglobin gitu ya. Nah, setiap subunitnya hemoglobin ini dia mengandung satu hemin atau mengandung satu heme. Sehingga secara keseluruhan teman-teman hemoglobin itu dia memiliki kapasitas 4 molekul oksigen. Jadi dia memiliki zat besinya ada 4 yang nantinya mengikat oksigen. Jadi satu hemoglobin itu mengikat 4 molekul oksigen nantinya. Itu ya peran utamanya begitu. Nah, pada molekul heme ini teman-teman zat besi dia melekat di sini gitu ya dan menghantarkan oksigen ataupun karbon dioksida. Jadi adanya zat besi ini mengikat gas gitu ya. Sehingga zat besi sangat berperan aktif gitu ya dalam proses pembentukan hemin ini. Jadi tidak ada zat besi bahaya gitu ya. Hemin dia tidak akan terbentuk dengan sempurna.
Begitu. Nah, itu penjelasannya teman-teman. Contoh, coba lihat sama kalian. Nah, misalkan kita mau pecah hemoglobin. Hemoglobin itu ada di mana sih, Pak? Hemoglobin itu ada di eritrosit. Eritrosit yang tua, teman-teman, akan dipecah di dalam hati. Nanti hasil pemecahannya itu ada globin, tadi sebuah protein kan ya. Protein globin ini dia akan diurai menjadi monomer asam amino yang nantinya akan disintesis protein lagi untuk dipakai siap-siap menjadi bahan hemoglobin lagi gitu ya di sumsum tulang. Terus ada hemin. Nah, hemin ini dia nanti dipecah menjadi Fe dan juga menjadi biliverdin. Kalau biliverdin dia akan dirubah menjadi bilirubin. Bilirubin nanti di hati akan dialirkan ke usus halus. Nanti bilirubin di usus halus dia akan menjadi urobilinogen yang nantinya dia akan mewarnai feses atau dia akan mewarnai urin gitu ya. Urobilinnya itu akan mewarnai urin atau feses. Jadi warna urin dan feses itu dari biliverdin gitu ya. Nah, yang setelah dioksidasi menjadi bilirubin dan urobilin gitu. Sedangkan Fe-nya itu dia akan masuk lagi ke hati yang nantinya dia akan ditransfer ke sumsum tulang untuk apa? Dibentuk kembali hemoglobin. Gitu ya, itu proses bagaimana hemoglobin itu dipecah. Jadi adanya Fe berperan penting. Fe itu adanya di hemin gitu ya. Kalau tidak ada Fe maka hemin atau heme tidak akan terbentuk dengan sempurna, tidak akan berperan gitu. Jadi jawabannya sebagai zat besi berperan pembentukan suatu protein khusus yang berasal dari hemoglobin berupa apa? Hemin atau heme gitu ya. Jadi berperan dalam proses pembentukan hemin gitu. Jadi nomor 6 jawabannya adalah dodol. Oke, kita masuk soal ke-7. Oke, soal nomor 7 teman-teman bisa diperhatikan katanya tempat pencernaan makanan. Oke, pada hewan memamah biak atau ruminansia ini ya. Yang identik dengan lambungnya manusia apa? Oke, perlu diketahui bahwa lambungnya pada hewan memamah biak ini teman-teman banyak gitu ya. Lebih dari satu, tapi ada lambung yang memang mirip dengan manusianya. Oke, kita bahas. Nah, dia terdiri dari 4 macam lambung teman-teman pada organisme ruminansia ini atau memamah biak ini gitu ya. Ada 4 macam. Nanti kita akan bahas apa saja. Tetapi yang sama dengan manusia, yang perannya sama dengan manusia itu cuma satu gitu ya. Yang mana nanti kita bahas. Nah, ini dia teman-teman. Lambungnya itu yang pertama ada yang disebut sebagai lambung rumen. Nah, rumen ini dia merupakan lambung pertama gitu ya yang menerima dari kerongkongannya, yang dimana di rumen ini dia berperan sebagai pencernaan protein teman-teman. Jadi pencernaan protein, polisakarida, fermentasi selulosa oleh enzim-enzim selulase gitu ya. Terus yang kedua ada retikulum. Nah, retikulum ini dia makanannya nanti dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan teman-teman, jadi bulat-bulat gitu ya, yang masih kasar tentunya, yang disebut sebagai bolus gitu. Nanti dia terus ada lambung yang ketiga, ada yang disebut sebagai omasum. Nah, di omasum nanti makanan itu dihaluskan teman-teman, dihaluskan kembali. Terus di sana juga terjadi penyerapan air gitu ya, asam lemak dan natrium. Dan yang terakhir nanti setelah 2 kali tentu balik lagi gitu ya, balik lagi ke mulut untuk dikunyah. Bolus itu dari retikulum itu nanti dihaluskan balik ke omasum. Nah, dari omasum itu nanti ke abomasum kan ya. Nah, di abomasum lah ini adalah lambung aslinya mirip dengan manusia gitu ya, di mana terjadi pencernaan kimiawi seperti halnya lambung pada manusia gitu ya, yang sifatnya asam. Nah, ini dia. Kalau dilihat bisa diperhatikan sama teman-teman gitu ya, lambungnya ada omasum, ada retikulum gitu ya, ada abomasum, ada rumen. Ini adalah 4 jenis dari lambung yang dimiliki oleh organisme ruminansia gitu ya, organisme memamah biak gitu. Seperti ini. Mana yang aslinya? Yang aslinya adalah abomasum. Jadi maksud asli adalah yang mirip dengan manusia ya, sesuai pertanyaan dari soal adalah abomasum. Dia 2 kali ngunyah. Jadi setelah masuk ke kerongkongan, ke retikulum gitu kan ya, dibalikan lagi ke mulut gitu ya. Itu dibalikan lagi ke dalam lagi. Jadi 2 kali ngunyah. Kenapa 2 kali ngunyah? Tujuannya adalah sebab dia sedang mencerna selulosa, teman-teman. Selulosa itu organisme yang memiliki selulosa, salah satunya adalah tumbuhan. Tumbuhan itu kan memiliki dinding sel ya. Dinding sel itu dia lebih susah dipecah. Contohnya adalah manusia. Manusia ketika makan tumbuhan kan
selulosa itu tidak dipecah dan tidak dicerna sebab kita tidak punya enzim selulase gitu ya. Akibatnya kembali lagi ke dalam feses gitu. Seperti halnya teman-teman makan apa ya, genjer gitu ya. Nah, nanti balik lagi seperti tumbuhan asal sebab kita tidak bisa memecahnya gitu ya. Itu selulosa. Sedangkan pada hewan ini dia memiliki gitu ya enzimnya dengan bantuan tentu fermentasi dari bakteri gitu ya. Bakteri yang bisa menghasilkan enzim selulase. Itu dia. Jadi yang identik dengan manusia itu adalah abomasum. Jadi lambung abomasumnya. Gitu ya. Itu soal nomor ke-7. Baik, kita masuk ke soal nomor 8, teman-teman. Di soal nomor 8 katanya zat-zat berikut sudah dapat dihasilkan dengan bioteknologi kecuali mana yang tidak dihasilkan, yang belum bisa dihasilkan oleh bioteknologi. Gitu ya. Kita bahas berarti baik konvensional ataupun modern. Oke, nah ini dia teman-teman. Contoh-contoh produk yang bisa dihasilkan, yang telah dihasilkan dari suatu teknologi yang disebut sebagai bioteknologi. Ada interferon gitu ya, dia yang melawan infeksi atau meningkatkan kekebalan tubuh. Ada insulin gitu ya, hormon insulin, ada vaksin, ada penisilin, ada hormon pertumbuhan, beta endorfin, aktivator plasminogen, ada interleukin gitu ya yang mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, ada antibodi monoklonal, ada enzim gitu. Itu sudah bisa dihasilkan. Kalau dari segi makanan ada tempe, kecap, oncom, tape gitu ya. Ada tauco, yogurt, ada keju, ada mentega dan banyak lagi teman-teman. Nah, di soal zat berikut yang sudah dapat dihasilkan dengan bioteknologi kecuali yang mana? Kecuali adalah testosteron, teman-teman, gitu ya. Ini adalah hormon yang dihasilkan oleh testis gitu pada laki-laki ya. Oke, jadi nomor 8 jawabannya adalah yang E. Gampang ini mah ya. Terus kita masuk ke soal nomor ke-9. Oke, di soal nomor 9 katanya selama spermatogenesis terjadi 1 kali pembelahan mitosis, betul atau salah? Nanti kita lihat ya, 1 kali. Dan 2 kali meiosis, betul salah? Oke, kita nanti perlihatkan gambarnya. Sebab pada spermatogenesis, pembelahan meiosis 2 pada spermatosit sekunder katanya menghasilkan 4 spermatozoa. Baik, kita bahas ini dia teman-teman. Seperti yang kalian ketahui bahwa berbicaranya konsep spermatogenesis merupakan proses pembentukan atau perkembangan yang disebut sebagai spermatozoa gitu ya. Alat sel gametnya pada laki-laki gitu ya. Nah, gitu. Nah, pembelahannya secara apa di dalam proses pembentukannya melibatkan 2 pembelahan. Satu yang namanya mitosis, yang kedua yang namanya meiosis. Nah, bagaimana tahapannya? Begini teman-teman. Yang pertama adalah spermatogonium, dia akan membelah mitosis untuk 1 kali. Jadi 1 kali mitosis dulu induknya nih. Spermatogonium melakukan pembelahan 1 kali mitosis. Menghasilkan apa? Menghasilkan spermatosit primer. Jadi menghasilkan 2 sel, yang 1 sel membentuk spermatosit primer yang sifatnya diploid, 1 sel lagi yang sifatnya diploid dia akan balik lagi membentuk spermatogonium lagi gitu ya, membentuk induk kembali. Inilah alasannya maka pada laki-laki itu tidak ada yang kalau dia sehat tidak akan pernah mengalami yang namanya andropause gitu ya, beda dengan pada perempuan yang akan mengalami menopause gitu. Sebab terus dibentuk induknya kalau pada laki-laki itu ya. Yang kedua, di mana spermatosit primer yang telah terbentuk dari pembelahan mitosis, dia akan melangsungkan pembelahan meiosis untuk pertama kalinya. Berarti meiosis pertama. Menghasilkan apa? Menghasilkan 2 yang namanya spermatosit sekunder. Jadi menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang masing-masingnya bersifat haploid kromosomnya. Nah, lalu dia melakukan pembelahan meiosis yang kedua, teman-teman, spermatosit sekunder ini berarti sudah bisa kita simpulkan ya. 1 mitosis, 1 kali mitosis, 2 kali meiosis. Berarti pertanyaan pertama udah benar nih, gitu ya. Nah, meiosis kedua itu dia menghasilkan 4 spermatid, teman-teman, yang nantinya spermatid dia mengalami spermiogenesis, pembentukan sperma, pematangan spermatid menjadi sperma, namanya spermiogenesis. Gitu ya, menghasilkan 4, masing-masingnya ada 4 ya. Jadi ada masing-masing spermatid membentuk 1 sperma. Jadi spermatozoanya jadi ada 4 dari 1 sel induk gitu ya. Oke.
Nah, nanti spermatid itu dia mengalami diferensiasi, mengalami spermiogenesis menjadi spermatozoa gitu ya, yang siap untuk bergerak. Nah, ini dia teman-teman. Jadi satu kali mitosis ini pada spermatogonium membentuk primer. Nah, primer dia meiosis pertama membentuk sekunder, sekunder melangsungkan meiosis kedua gitu ya, membentuk spermatid gitu. Jadi katanya pernyataan kedua, pada spermatogenesis pembelahan meiosis 2, ini dia meiosis 2, kita lihat pada spermatosit sekunder menghasilkan 4 spermatozoa gitu ya. Nah, nanti spermatid yang nantinya menghasilkan 4 spermatozoa gitu teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya adalah dua-duanya betul tetapi tidak saling menghubungkan. Jadi jawabannya adalah B. Jadi konsep yang berbeda gitu ya. Oke, itu nomor 9 jawabannya B. Sedangkan nomor 10 yang terakhir di pertemuan kelima ini teman-teman bisa diperhatikan, kita lihat katanya jaringan palisade, oke, dan jaringan bunga karang yang membentuk mesopil, dia mengandung kloroplas. Teman-teman tahu di mana kita bisa menemukan palisade dan bunga karang? Adanya di daun gitu ya. Di daun itu ada jaringan mesopil, di dalamnya ada palisade dan bunga karang. Gitu ya, dua-duanya memang mengandung kloroplas. Betul berarti ini ya. Oke, nanti kita bahas lah. Yang kedua, mesopil yang terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah merupakan bagian dari daun yang berfungsi untuk menyimpan tepung. Betul salah, gitu ya. Kan ada kloroplas. Kalau ada kloroplas biasanya untuk fotosintesis ya. Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, pada daun itu ada jaringan yang disebut sebagai daerah jaringan mesopil, gitu ya, atau jaringan dasar yang terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah pada daun. Isinya apa? Di dalamnya ada jaringan palisade atau jaringan tiang, ada jaringan spons atau jaringan bunga karang, gitu ya. Yang keduanya ini dia dua-duanya memiliki kloroplas, gitu ya. Dua-duanya dia memiliki kloroplas. Nah, di mana yang paling banyak kloroplasnya adalah jaringan palisade. Gitu ya, palisade itu lebih banyak kloroplasnya dibandingkan sel bunga karang gitu ya. Jadi lebih banyak. Tapi dua-duanya organ fotosintesis gitu ya. Namun kalau ditanyakan kloroplasnya mana yang lebih banyak, itu palisade. Nah, jaringan palisade itu dia tersusun oleh sel-sel yang rapat, sedangkan kalau ruangan selnya itu sangat-sangat sempit, sedangkan bunga karang itu dia tersusun atas sel-sel yang berdinding tipis, tidak teratur, dia memiliki ruangan yang cukup luas. Jadi jarak antara satu sel dengan sel yang ini itu lumayan cukup jauh gitu ya, akibatnya ada rongga-rongga di situ. Nah, sehingga jaringan palisade lebih tampak lebih kompak gitu ya dibandingkan dengan bunga karang, lebih kokoh gitu. Nah, kedua jaringan tersebut mengandung kloroplas. Betul. Kenapa? Sebab dua-duanya mampu berfotosintesis. Namun palisade lebih banyak kloroplasnya, ingat gitu ya, dibandingkan bunga karang. Sehingga warna daun sebelah atas dia lebih gelap dibandingkan warna daun sebelah bawahnya. Sebab palisadenya kan daerah atas ya, banyak mengandung klorofil di situ. Gitu. Jadi sedangkan kloroplas ini teman-teman organ yang berfungsi sebagai fotosintesis kan ya, bukan untuk sebagai penyimpan zat tepung. Sedangkan zat tepung ini disimpannya di mana? Dia akan ditimbun di jaringan yang disebut sebagai jaringan parenkimnya, misalkan di batang, di akar gitu ya, parenkim di akar, parenkim di batang sebagai cadangan makanan gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan pertama saja. Berarti nomor 10 jawabannya adalah C, betul salah gitu ya. Itu dia teman-teman nomor 10 di pertemuan kelima. Nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan 6 nomor 11 sampai nomor 20 ya. Jadi di pertemuan ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Tunggu video pertemuan ke-6-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.